Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal saya tentang pengaruh strategi pelaksanaan keluarga terhadap kemampuan keluarga dalam merawat klien skizofrenia dengan halusinasi, serta kemampuan klien dalam mengontrol menurunkan tanda dan gejala halusinasi. Halusinasi menurut Stuart terlihat merupakan distorsi persepsi yang tidak nyata terjadi pada respon neurobiologis. Halusinasi adalah penyerapan panca indera tanpa ada rangsangan dari luar, dapat meliputi semua sistem panca indera pada saat kesadaran individu penuh dan baik. Halusinasi adalah suatu gejala yang ditemukan pada pasien dengan gangguan jiwa. Halusinasi identik dengan skizofrenia. Faktor yang mempengaruhi terjadinya halusinasi adalah faktor predisposisi dan faktor presipitasi. Faktor predisposisi adalah faktor risiko yang mempengaruhi jenis dan jumlah sumber yang dibangkitkan oleh individu untuk mengatasi stres. Faktor ini diperoleh dari klien maupun keluarganya mengenai perkembangan sosial, kultural, biokimia, psikologis, dan genetik untuk mengatasi individu stres. Yang kedua yaitu faktor presipitasi adalah stimulus yang dipersepsikan oleh individu sebagai tantangan, ancaman, atau tuntutan yang memerlukan energi ekstra untuk coping. Adanya rangsangan lingkungan yang sharing, yaitu seperti partisipasi klien dalam kelompok, terlalu lama diajak komunikasi, dan suasana sepi sehingga terjadi isolasi. Hal tersebut dapat meningkatkan stres dan kecemasan. Proses terjadinya halusinasi disebabkan oleh faktor penyebab, lalu perasaan individu diancam oleh lingkungan, dan individu mencoba mengingkari ancaman, lalu memproyeksikan diri, pikiran internal pada lingkungan, perasaan, dan keinginan negatif dapat diterima sebagai eksternal sehingga menyebabkan individu tersebut mengalami halusinasi. Jenis-jenis halusinasi menurut Stuart dan Laradia yaitu pendengaran, mendengar suara-suara atau kebisingan, paling sering mendengar suara orang, suara berbentuk kebisingan keras, berbicara tentang klien, dan pikiran yang didengar klien di mana pasien disuruh untuk melakukan sesuatu yang kadang-kadang membahayakan dirinya. Lalu penglihatan, klien melihat gambar-gambar yang tidak menyenangkan seperti gambar-gambar klien yang menakutkan, seperti melihat bayangan-bayangan. Penghidu membaui bau-bauan seperti bau darah, urin, feses. Umumnya bau-bau ini tidak menyenangkan. Lalu pengecapan, merasa seperti mengecap darah, urin, dan sering meludah dan muntah. Lalu perabaan, mengalami nyeri atau ketidaknyamanan tanpa stimulus yang jelas. Tanda dan gejala seseorang mengalami halusinasi yaitu pada halusinasi pendengaran, klien berbicara sendiri, marah-marah tanpa sebab, dan mendengarkan suara-suara yang mengajak untuk klien tersebut bercakap-cakap. Lalu halusinasi penglihatan, yaitu klien menunjuk-nunjuk ke arah tertentu dan klien ketakutan, sesuatu yang tidak jelas. Halusinasi penciuman, klien seperti menghidu sesuatu seperti membau-bau yang tertentu dan klien menutup hidungnya. Halusinasi perabaan, yaitu klien menggaruk-garuk permukaan kulit dan klien mengaku merasakan ada seperti sengetan listrik. Dan halusinasi pengecapan, klien sering meludah dan kadang-kadang muntah. Fase halusinasi terbagi 4, yaitu pertama fase 1 comforting, ansietas sedang, halusinasi menyenangkan. Pada fase ini klien mengalami perasaan mendalam seperti ansietas, kesepian, rasa bersalah, takut, sehingga mencoba untuk berfokus pada pikiran yang menyenangkan untuk meredakan ansietas. Fase kedua yaitu ansietas berat. Pada fase ini pengalaman sensori seseorang yang menjijikkan dan menakutkan, klien mulai lepas kendali, mencoba untuk mengambil dirinya dengan sumber yang dipersepsikan. Klien mungkin mengalami dipermalukan. Fase 3 itu klien berhenti melakukan perlawanan terhadap halusinasi dan menyerah. Fase 4, pengalaman sensori menjadi mengancam. Mekanisme coping yang sering digunakan klien halusinasi adalah regresi, menjadi malas beraktivitas sehari-hari, proyeksi, mencoba menjelaskan gangguan persepsi dengan mengalihkan tanggung jawab kepada orang lain atau sesuatu benda. Penata laksanaan secara medis halusinasi adalah yaitu dengan memberikan psikofarmakologis, obat lazim digunakan
pada gejala halusinasi pendengaran yang merupakan gejala psikokosis pada klien skizofrenia adalah obat psikokosis. Lalu kita berikan terapi kejang listrik dan lalu kita berikan terapi aktivitas kelompok. Cara mengontrol halusinasi terbagi 4, yaitu yang pertama yaitu kita dengan cara menghardik dengan menutup telinga atau mengajak klien untuk berkonsentrasi dan yakin dalam hati bahwa dirinya mampu untuk menghilangkan halusinasi. Lalu dengan cara kedua itu kita mengontrol halusinasi dengan meminum obat. Lalu cara yang ketiga, kita mengajak klien untuk mengobrol dengan orang lain, yaitu dari cara keempat, mengajak klien untuk melakukan aktivitas yang paling disukainya. Kemampuan keluarga dalam merawat klien dengan halusinasi. Keluarga sendiri itu mempunyai peran dan tugas di bidang kesehatan, meliputi mengenal masalah kesehatan, memutuskan tindakan yang tepat bagi keluarga, memberi perawatan terhadap keluarga yang sakit, memodifikasi ke lingkungan keluarga untuk menjamin kesehatan keluarga, menggunakan pelayanan kesehatan. Konsep ini adalah kerangka hubungan antara konsep-konsep yang akan diukur dan diamati melalui penelitian. Kerangka konsep ini dapat langsung diamati dan diukur melalui variabel-variabel. Pada kerangka konsepnya, variabel independen yaitu teknik mengontrol halusinasi, sedangkan variabel independen yaitu halusinasi, frekuensi terjadinya halusinasi dalam satu hari, penyebab halusinasi, tanda dan gejala halusinasi, dilakukan sebelum dilakukan dan setelah dilakukan intervensi. Hipotesisnya, terdapat adanya perbedaan strategi pelaksanaan keluarga terhadap pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam merawat klien skizofrenia dengan halusinasi sebelum dan setelah diberikan intervensi. Metodologi penelitian, desain penelitian ini menggunakan one group pretest dan post-test design, dan penelitian kuantitatif menggunakan desain penelitian studi korelasional dengan pendekatan cross-seksional. Dengan intervensi asuhan keperawatan halusinasi, tujuannya untuk mengetahui pengaruh penerapan asuhan keperawatan halusinasi terhadap kemampuan klien mengontrol halusinasi. Populasi penelitian, seluruh keluarga yang mendampingi keluarganya yang mengalami gangguan jiwa skizofrenia dengan halusinasi, dan kemampuan klien skizofrenia mengontrol, menurunkan tanda dan gejala halusinasi. Pada sampel penelitiannya adalah keluarga yang mendampingi anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa halusinasi menggunakan teknik non-probability sampling, serta kemampuan klien skizofrenia mengontrol, menurunkan tanda dan gejala halusinasi menggunakan teknik total sampling. Variabel dan definisi operasional. Variabelnya independen, yaitu teknik mengontrol halusinasi, yaitu dengan cara menghardik dengan menutup telinga dan mengajak klien untuk konsentrasi, yakin dalam hati bahwa dirinya mampu menghilangkan halusinasi. Cara yang kedua yaitu dengan cara meminum obat. Yang ketiga itu mengajak klien untuk mengobrol dengan orang lain. Cara yang keempat, mengajak klien untuk beraktivitas yang terjadwal. Yang kedua yaitu variabel dependen, yaitu tanda dan gejala. Perilaku yang ditampilkan oleh klien halusinasi dalam rentang waktu saat halusinasi muncul, yaitu sering, kadang-kadang, jarang, dan tidak pernah. Instrumen penelitian yang digunakan adalah kuesioner, terdiri dari kuesioner tentang pengetahuan keluarga dan kemampuan keluarga dalam merawat klien. Pengumpulan data dilakukan dalam 2 periode, yaitu melakukan pretest dan post-test pada setiap responden, dan intervensi untuk menilai pengetahuan keluarga. Setelah itu, diukur kembali pengetahuan keluarga dan merawat klien skizofrenia dengan halusinasi menggunakan post-test. Jenis dan teknik pengumpulan data. Jenis data adalah data yang diperoleh secara langsung dengan cara menggunakan kuesioner yang disebarkan pada keluarga klien yang menderita skizofrenia dengan halusinasi. Lalu, etika penelitiannya, lembar persetujuan penelitian diedarkan sebelum dilaksanakan penelitian agar responden mengetahui maksud dan tujuan dari penelitian ini. Lalu, teknik pengolahan datanya kita menggunakan pemeriksaan data, yaitu pengkodean data, memasukkan data, pembersihan data, dan tabulasi data. Pakai analisa data univariat dan bivariat. Univariat adalah bertujuan untuk distribusi dan presentasi variabel independen dan variabel dependen, yaitu distribusi frekuensi dan kemampuan pengetahuan klien skizofrenia dengan halusinasi sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Itulah presentasi dari saya. Kalau ada salah, mohon dimaafkan.
Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi